Kali ini kita akan membahas cost of capital, bagian dari financial management. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu cost of capital itu sendiri, kemudian weighted average cost of capital, cost of debt, cost of preferred equity, cost of common equity, dan terakhir flotation cost. Apa itu cost of capital? Kita melihatnya pertama dari sisi investor, bahwa investor itu mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan ketika mereka membeli saham atau obligasi perusahaan. Nah, sehingga dari sisi perusahaan, ini adalah cost yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menarik modal untuk digunakan sebagai investasi bagi perusahaan. Sehingga ini adalah return yang dimiliki investor, ini adalah sebagai cost dari perusahaan. Nah, sehingga yang kita sebut dengan cost of capital itu adalah weighted average atau rata-rata tertimbang dari required of return yang diminta dari investor tadi, sekuritas-sekuritas. Apabila ada beberapa sekuritas, misalkan ada stok, ada bond, ada common equity, ada private equity, maka ini akan di rata-rata tertimbang, sehingga nyebutnya langsung disebut sebagai weighted average ya, weighted average cost of capital. Nah, resiko atau tingkat resiko dari perusahaan itu akan mempengaruhi weighted average cost of capital. Yang pertama, bahwa required of return itu akan semakin tinggi ketika perusahaan lebih beresiko. Jadi investor akan minta return yang lebih tinggi ketika melihat bahwa perusahaan itu beresiko tinggi. Nah, sebaliknya, bahwa resiko itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan akan mencari financingnya. Nah, kan ya. Jadi resiko itu juga akan mempengaruhi bagaimana perusahaan mencari financingnya, apakah menggunakan utang atau menggunakan kapital. Itu akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Nah, kegunaan WACC ini adalah untuk menilai dari perusahaan secara keseluruhan. Kalau kita kemarin sudah belajar menghitung ini ya, nilai saham, nilai obligasi segala macam, itu dengan discount rate. Nah, discount rate-nya ini adalah weighted average cost of capital atau cost of capitalnya sendiri, belum weighted average ya, belum weighted average. Atau kemudian, dan yang kedua tadi ya, untuk menghitung discount rate tadi, ya kan ya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang digunakan untuk menilai kinerja dari perusahaan. Gimana menghitung weighted average-nya? Ya tinggal kita timbang atau rata-rata tertimbang dari cost of capitalnya. Masing-masing punya cost of capital ya. Kalau utang, cost of capitalnya adalah bayar bunga. Bunga ini ada tax shield-nya ya, ada penghematan pajak, karena bunga itu mengurangi pendapatan yang kena pajak. Kemudian ada dividen bagi preferred stock dan dividen bagi common stock. Nah, ini beda-beda barangkali. Nah, kalau ada perbedaan maka itu ditulis satu-satu setiap ekuitas yang ada, kemudian ditimbang berdasarkan market value ya. Ingat, market value, bukan cost-nya, bukan par value-nya, tapi berdasarkan market value dari sekuritas yang ada atau sumber dari modal tadi. Tinggal dijumlah, itu adalah weighted average cost of capital. Nah, ini adalah bobotnya, kemudian ini dikalikan dengan after tax cost of capital, ya kan, dijumlah satu-satu. Contoh, misalkan ada perusahaan mempunyai utang, market value-nya 100 juta, preferred stock market value-nya 50 juta, common equity market value-nya 250 juta. Tingkat pajak 25% dengan cost of capital sebelum pajak ini ya, 8% untuk utang, 10% untuk preferred stock, 15% untuk common equity. Nah, gimana cara ngitungnya? Tinggal kita bobotkan aja. Ini adalah debt, ini adalah 100 per jumlah dari market value dari seluruhnya tadi ya, 100 tambah 50 tambah 250. Preferred stock juga sama nih, 50 juta dibagi jumlah tadi, 250 bagi jumlah tadi. Totalnya ini pasti 100%. After tax cost of capitalnya untuk yang utang ini dikurangi ya, 1 minus tax rate ya, kali 8%, ini 6%. Kemudian kalau yang preferred stock dan common equity, dividen itu tidak mengurangi pendapatan kena pajak, jadi ini sama dengan angka yang di atas. Kemudian dikalikan 0,25 kali 6, 1,5, 125, 938, total 12,13. Jadi weighted
average cost of capitalnya adalah 12,13 dari 8, 10, 15 tadi ya. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Apa itu cost of debt? Yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh ini ya, pemberi pinjaman ya, ketika mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Yang digunakan adalah ini ya, yield to maturity, bukan coupon rate-nya. Jadi kalau obligasi memberikan coupon rate sebesar 10% dengan yield to maturity 8%, maka yang digunakan adalah 8% ya, bukan 10% ya. Kemudian kita juga harus menghitung after tax ya, karena debt ini punya tax shield ya, sehingga yield to maturity-nya dikalikan 1 minus tax rate. Ini adalah after tax cost of debt. Nah, gimana cara menentukan cost of debt ini? Nah, biasanya kita lihat dari ya nilai pasar dari perusahaan kan pasti ketahuan. Tapi bagaimana cara mencari nilai pasar perusahaan? Itu kita udah belajar kemarin ya waktu itu, bahwa dilihat obligasi dari perusahaan yang sejenis ya, kredit ratingnya sama, maturitasnya sama ya kan ya, sehingga dibandingkan dengan perusahaan tersebut atau obligasi tersebut, maka kira-kira obligasi atau utang perusahaan adalah sama dengan yang kredit ratingnya sama dan maturitinya sama tadi. Bagaimana dengan cost of preferred equity? Nah, ini return yang diminta investor ya ketika membeli preferred stocknya. Ini terlihat dari harga pasar ya kan ya. Terlihat bahwa ada dividen yang dijanjikan dalam preferred stock ini. Biasanya dividennya adalah tetap. Kemudian ada harga saham ya, harga saham. Nah, harga saham ini dibentuk dari ini tadi, harapan dari investor tadi, mereka mengharapkan angka berapa untuk sebagai imbalan dari mereka membelinya. Nah, ini tinggal dibagi ya, preferred dividennya berapa, dibagi preferred stocknya berapa, itu adalah required rate of return dari perusahaan, dari preferred equity. Nah, ini kita menggunakan konsep perpetuity ya. Gimana dengan common equity? Sama dengan preferred equity ya. Jadi cost of common equity ada berapa imbalan yang diminta ya, implisit ya, ketika investor ini membeli saham perusahaan. Jadi ini terlihat dari penilaiannya dari harga pasarnya. Jadi yang didapatkan oleh investor dari membeli saham ekuitas, membeli saham biasa ini atau common equity adalah pertama dividen, yaitu ketika perusahaan membagikan dividen, dan yang kedua adalah ketika mereka menjual kembali atau capital gain istilahnya ya. Ketika mereka menjual kembali stok ini atau saham ini, mereka mendapatkan cash berapa. Sehingga dari dua ini akan kita bisa hitung berapa nilai perusahaan. Kemudian dari situ juga terlihat implisit berapa sih cost of common equity-nya. Nah, cara untuk menghitung cost of equity atau common equity ada dua, menggunakan dividend growth model dan capital asset pricing model. Pada dividend growth model ini kita pertama akan mengestimasikan berapa sih kas yang akan diterima, baik itu sebagai dividen maupun sebagai nilai ini ya, nilai penjualan kembali saham. Tapi biasanya kita asumsikan bahwa kita akan memegang atau investor akan memegang saham ini secara terus-menerus, sehingga dividennya ini akan dimodelkan secara perpetuity ya, perpetuity dengan growth. Nah, sehingga dari situ kita bisa menghitung berapa sih internal rate of return-nya. Waktu kita menghitung market price of common stock, itu kita melihat dividen dari tahun depan ya, dividen tahun depan berapa, kemudian ini dibagi perpetuity dengan growth, yaitu dibagi ini ya, rate of return-nya dikurangi growth rate-nya dari dividen itu sendiri, sehingga ini adalah kita dapat market price-nya. Atau ketika dibalik, ketika kita ingin mendapatkan required rate of return, tinggal kita selesaikan ini secara aritmetik ya. Ini common stock dividen untuk year pertama dibagi dengan price-nya, ini ke atas, kemudian ditambah growth rate-nya. Nah, jadi cost of equity dari common stock itu adalah dividen tahun pertama, tahun depan, dibagi harga plus growth. Dividen bisa terlihat dari pola-pola, kemudian dividen
perusahaan. Price ini kita lihat dari harga pasar perusahaan ada. Kalau growth dari mana? Growth ini bisa dilihat dari website ya, analis atau ya perusahaan-perusahaan valuasi atau segala macam yang bisa memforecast atau mempublikasi forecast berapa sih kira-kira growth dari perusahaan. Atau yang kedua bisa menggunakan historical data, menghitung rata-rata ya, baik itu rata-rata aritmetik maupun geometrik. Kita sudah belajar dua-duanya, sehingga kita bisa dapatkan growth rate dari perusahaan. Nah ini kelebihan dan kelemahan dari model ini, menggunakan model ini ya, kelebihannya karena gampang ya, dividen bisa terlihat, kemudian harga bisa terlihat, kemudian growth bisa kita ambil dari tadi ya, website maupun dari historical data. Hanya kontranya atau kelemahannya bahwa ini sangat tergantung dari estimasi growth-nya ya, karena ada plus growth itu, growth ini sangat berpengaruh pada nilai angka rate of return yang kita hasilkan tadi, atau ya angka cost of capitalnya. Padahal growth ini kita asumsikan sebagai constant dividend growth, padahal dividen growth itu barangkali pertumbuhannya nggak akan konstan selama perusahaan hidup ya. Di sini kita asumsikan perpetuity atau growth-nya sampai masa yang tak terhingga. Itu barangkali kelemahannya. Yang model berikutnya adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Ini kita gunakan untuk menghitung expected atau required rate of return dari investasi yang berisiko ya kan ya. Nah, di sini kita bagi ya kan, atau kita lihat bahwa expected return itu ditentukan oleh 3 hal dari rumusnya ya. Cost of common equity itu sama dengan risk free rate plus beta dari perusahaan dikalikan dengan market risk premium. Market risk premium itu terdiri dari expected return dari market portfolio dikurangi risk free rate. Nah, beta dikalikan market risk premium itu adalah risk premium for common equity ini ya. Jadi jangan salah, ini ada market risk premium, ada risk premium untuk common equity ini, ada expected return dari market portfolio ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa expected return dari common stock itu ditentukan oleh pertama risk free rate ya kan ya, kemudian yang kedua adalah beta atau systematic risk dari ini ya, dari common stock ya, kemudian market risk premiumnya. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahannya juga. Keunggulannya simple, banyak digunakan karena beta ini juga diterbitkan ya, dipublikasikan oleh lembaga-lembaga rating atau lembaga-lembaga analis. Kemudian ini bisa kita bisa kita temui ya di mana-mana angkanya. Tapi di kerugiannya, kelemahannya adalah risk free rate-nya ini kadang tidak jelas ya, tidak bisa ditentukan dengan jelas ya kan ya. Kenapa? Seperti di Indonesia ini risk free rate-nya yang mana? Sertifikat BI atau Sun yang mana? Surat utang negara yang mana? Nah, itu juga menjadi ini ya, barangkali tidak bisa ditetapkan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah betanya ya. Beta dan market risk premium ini akan berbeda ketika kita mengambil periode yang beda atau mengambil data yang berbeda. Apakah datanya hanya saham aja, apakah datanya untuk semua portfolio, atau periodenya beda. Karena berbeda periode barangkali market risk premium dan betanya juga akan berbeda. Namun ini metode ini juga yang banyak digunakan. Nah, setelah diketahui masing-masing cost of capital dari berbagai jenis ini tadi ya, sekuritas, baik itu utang, preferred stock maupun common stock, kita bisa menghitung WACC dari perusahaan. Tapi ingat, ketika menghitung WACC perusahaan, yang digunakan adalah market ya. Market weight-nya adalah market, bukan book value atau bukan cost-nya. Jadi market value dari ekuitasnya dan dari utangnya tadi. Kemudian market base of cost of capital ini harus diyakinkan bahwa ini adalah current market price ya.
dan expected future return bukan historical rate ya, bukan historical dari masa yang lalu. Jadi ini adalah orientasinya ke depan. Ini sama dengan yang ketiga, barangkali forward looking ya, jadi weight dan opportunity cost. Jadi kita menilainya secara forward looking, bukan historical. Nah, dengan demikian cost of capital dari berbagai perusahaan atau setiap perusahaan akan berbeda-beda, karena pertama ada perbedaan dalam bisnis mereka ya kan ya. Ketika bisnisnya berbeda, bisnisnya berbeda. Perusahaan yang sama pun, bergerak dalam bidang yang sama pun, barangkali mereka punya portfolio project atau portfolio investment yang berbeda, sehingga bisnis risknya juga berbeda. Dan yang kedua adalah perbedaan dari capital structure ya, atau financial leverage. Nah, ini karena financial leverage-nya berbeda, barangkali financial risk-nya juga berbeda. Nah, ini sehingga menyebabkan cost of capital dari berbagai perusahaan ini akan berbeda, tidak hanya satu, nggak akan sama antar perusahaan. Nah, tadi kita lihat adanya weighted average cost of capital dari seluruh perusahaan. Nah, apakah semua proyek dalam perusahaan ini sama cost of capitalnya? Nah, ini menjadi perhatian juga ya kan ya, karena barangkali proyek itu tidak sama resikonya ya, karakteristik dari perusahaan, walaupun karakteristik dari perusahaan itu akan membuat resiko, tapi karakteristik dari setiap proyek itu akan mempunyai resiko yang berbeda-beda pula ya kan ya, sehingga WACC dari perusahaan itu satu nilai, itu barangkali tidak bisa digunakan atau tidak seharusnya digunakan untuk mengevaluasi semua proyek atau proyek baru yang akan dilaksanakan. Nah, tapi ketika teori seperti itu bicaranya, banyak perusahaan yang menggunakan hanya single aja ya, hanya menggunakan satu WACC 10%. Nah, kemudian setiap proyek akan dievaluasi dengan menggunakan kriteria 10% tadi. Kenapa? Karena perusahaan itu mengadakan pembiayaan itu untuk seluruh proyeknya, sehingga tidak per individu proyek, sehingga tidak bisa atau susah untuk di tracing financing dari setiap proyek secara individu ya, karena perusahaan untuk minjemnya juga secara keseluruhan. Kemudian ketika ingin menilai secara individu, ini butuh waktu dan biaya ya kan, sehingga akan memperlambat prosesnya ya kan, dan untuk approvalnya juga akan lama. Nah, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan satu nilai atau satu WACC untuk mengevaluasi seluruh proyek barunya dia. Nah, ini ada resikonya. Kenapa? Karena dengan menggunakan satu nilai WACC atau cost of capital, maka akan membuat tendensi untuk mengambil resiko yang terlalu tinggi ya, investment yang terlalu beresiko akan lebih disukai daripada investment yang safe ya. Ini bisa terlihat di gambar seperti ini, bahwa ada dua proyek, kita bandingkan, ada proyek A dan proyek B. Ini proyek A dan proyek B. Proyek A ini mempunyai IRR di sini ya, di atas ini. WACC-nya di bawah nih, karena barangkali dia tidak memerlukan banyak financing atau karakteristiknya WACC-nya lebih kecil, sehingga secara secara individu barangkali ini akan sangat menguntungkan karena IRR-nya di atas WACC per project ya. Tapi ketika kita menggunakan WACC proyek secara keseluruhan, perusahaan secara keseluruhan, ini WACC perusahaan ada di atas, sehingga proyek A ini akan ditolak ya. Kenapa? Karena IRR-nya berada di bawah WACC perusahaan secara keseluruhan. Padahal kalau kita lihat WACC dari proyek ini ada di bawah, sehingga ini harusnya diterima proyek A. Sebaliknya dengan proyek B ini IRR-nya di atas WACC dari perusahaan, tapi WACC proyeknya itu akan lebih tinggi karena mempunyai karakteristik khusus, harus membutuhkan ekstra pembiayaan, ekstra financing. Misalkan WACC dari proyek B ini sebenarnya di atas dari IRR proyek B, tapi ketika perusahaan menggunakan kriteria WACC perusahaan secara keseluruhan tadi untuk menilai, maka IRR dari B ini ada di atas WACC. Maka simpulannya adalah proyek B ini akan diterima karena IRR-nya di atas WACC perusahaan secara keseluruhan. Padahal seharusnya ketika kita menilai perusahaan secara individu, ini tidak akan diterima karena WACC proyek ini lebih tinggi daripada IRR proyek tersebut.
Nah, ini mengakibatkan perusahaan akan cenderung untuk mengambil proyek yang lebih berisiko tinggi, ya kan ya, dan pastinya akan tidak menjalankan proyek-proyek yang bagus, ya kan, yang resikonya lebih rendah. Karena kita tahu high return, high risk, ya kan ya. Ketika per proyek susah untuk dilaksanakan, barangkali perusahaan bisa juga menggunakan divisional WACC, ini per divisi ya. Ini apabila diketahui bahwa ada resiko yang berbeda karakteristiknya dari berbagai divisi dari perusahaan, jadi akan diestimasikan WACC per divisi, mungkin untuk wilayah, per geographical region, atau by industri. Misalkan perusahaan dengan beberapa macam industri, barangkali tiap industri punya karakteristik yang berbeda, maka WACC-nya akan dibuat per divisi, per industri, ya kan ya. Atau per wilayah, ya, di Asia, di Eropa, di Amerika, barangkali dengan berbagai karakteristik yang berbeda, WACC-nya juga berbeda, sehingga perlu dibuat divisional WACC, ya kan. Nah, caranya gimana? Biasanya ini divisi dari perusahaan ini akan mencari perusahaan yang sejenis yang mempunyai hanya satu divisi aja. Ini disebutnya pure play ya, perusahaan yang digunakan untuk perbandingan. Nah, kemudian perusahaan akan mengestimasikan benchmark tadi, perusahaan pembanding tadi, cost of capitalnya berapa, dan ini akan digunakan sebagai proxy untuk menentukan cost of capital dari divisi yang bersangkutan. Jadi ini caranya. Tapi ini punya beberapa kelemahan. Yang pertama, barangkali perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu industri itu tidak cocok ya, kan ya, dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan oleh divisi perusahaan, sehingga susah untuk mendapatkan sampel yang mewakili. Kemudian divisi yang dianalisis itu dari perusahaan yang lain itu tadi mungkin tidak memiliki capital structure yang sama, ya kan, sehingga barangkali WACC-nya juga berbeda, ya kan, tidak bisa digunakan, ya kan ya. Jadi baik di sana maupun perusahaan juga, ya kan ya. Kalau di industri barangkali capital structure-nya seperti apa, perusahaan atau divisi perusahaan ini punya karakteristik yang berbeda, maka ini tidak bisa jadikan satu pembanding sebenarnya. Kemudian resikonya barangkali juga berbeda, ya kan ya. Mereka mungkin mempunyai beberapa hal karakteristik resiko yang berbeda, sehingga tidak bisa juga digunakan untuk benchmark. Dan barangkali secara ringkasnya, perusahaan pembanding yang bagus itu susah untuk ditemukan ya, khususnya yang sesuai dengan divisi yang akan kita tentukan tadi WACC-nya. Nah, terakhir ada flotation cost, yaitu biaya yang dibayarkan kepada investment banking, ya kan, untuk sekuritas yang akan kita jual ya, kita terbitkan. Karena untuk kita menerbitkan sekuritas baik utang maupun ekuitas itu memerlukan biaya, ini memerlukan investment banker yang memerlukan biaya, sehingga ada flotation cost yang dikeluarkan. Misalkan kita butuh dana 100 miliar misalkan ya, yang kita terima bukan 100 miliar, tapi ketika kita menerbitkan 100 miliar, maka yang kita terima 100 miliar dikurangi flotation cost tadi, misalkan 5%. Sehingga jika kita ingin mendapatkan dana sebesar 100 miliar, kita harusnya tidak menerbitkan utang seharga 100 miliar, tapi lebih dari itu. Nah, ini kita itu dengan rumus seperti ini ya. Financing need-nya misalkan kita butuh 100 miliar, kemudian ada dana yang dibutuhkan, maka kita harus menggunakan rumus ini, yang dana yang kita butuh, yang akan kita terbitkan bukan 100, tapi 100 dibagi 1 min flotation cost-nya. Contohnya seperti ini ya. Jika perusahaan membutuhkan 100 juta untuk proyek yang baru dan ada flotation cost sebesar 5,5%, berapa yang harus ini ya, berapa sekuritas yang harus diterbitkan? Ini 100
juta ya, ini bukan miliar, 100 juta dibagi 1 dikurangi 5,5% atau sebesar 105,82 juta. Jadi ketika perusahaan membutuhkan 100 juta dananya, maka yang harus diterbitkan adalah 105,82. Ini kan ada flotation cost-nya. Ini harus di adjust ya kan, initial outlay-nya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.